Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Wahyuni dari kelas 2BD3 Akuntansi dengan NIM 2401071023. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mind map tentang pengukuran kinerja keuangan, non-keuangan, serta pengambilan keputusan. Yang pertama, aku akan membahas desentralisasi, sentralisasi, dan mengapa kita memilih desentralisasi. Sentralisasi yaitu wewenang yang berarti kekuatan perencanaan yang mengambil keputusan secara eksklusif berada di manajemen puncak. Ini menyinggung konsentrasi semua kekuatan di tingkat manajemen puncak. Sementara desentralisasi yaitu mengacu pada penyebaran kekuasaan oleh manajemen puncak ke manajemen menengah hingga manajemen rendah. Ini adalah pendelegasian wewenang disertakan tingkat manajemen. Alasan memilih desentralisasi yang pertama, memudahkan memperoleh dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, fokus pada manajemen pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi manajer cabang. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dan memberikan pemahaman akan kekuatan pasar. Yang kedua, pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapat yang dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggung jawab dalam pendapat yang dianggarkan tersebut. 3. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban beserta contoh. Pusat pertanggungjawaban dibagi berdasarkan sifat wewenang dan jenis input maupun output yang diukur. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Manajemen akan bertanggung jawab hanya atas biaya yang terjadi, misalnya Departemen Produksi. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Manajemen atau manajer. Yang kedua, pusat pendapatan revenue center bertanggung jawab atas terhadap penjualan dan pendapatan, misalnya Departemen Pemasaran. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Manajer akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sehingga laba yang dihasilkan maksimal, misalnya manajer cabang. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Manajer akan bertanggung jawab atas laba dan investasi yang digunakan, misalnya divisi perusahaan. Yang keempat, konsep dan perbedaan variable costing dan full costing. Full costing adalah metode akuntansi biaya yang menghitung semua biaya produk atau biaya tetap dan variabel seperti BBL, BTKL, dan BOP untuk menentukan suatu HPP. Yang kedua, variable costing. Variable costing adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memasukkan biaya-biaya yang berubah seiring volume atau produksi atau biaya variabel ke HPP-nya. Selanjutnya, perbedaan full costing dan variable costing. Dari segi komponen produksi, full costing, biaya variabelnya ditambah dengan biaya tetap. Sementara variable costing hanya biaya variabel saja. Dari perlakuan overhead tetapnya, full costing sebagai harga pokok produk atau disebut juga dengan persediaan, sementara variable costing sebagai biaya periode atau langsung dibebankan. Yang ketiga, dari segi laporan laba rugi, full costing menggunakan pendekatan fungsional dan variable costing menggunakan pendekatan kontribusi atau contribution margin. Dari segi tujuan, full costing itu laporan eksternal sesuai dengan SAK, dan variable costing yaitu pengambilan keputusan internal. Yang kelima, penilaian persediaan variable costing dan full costing. Full costing memasukkan seluruh komponen biaya produksi atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead variabel dan tetap ke dalam HPP sehingga nilai persediaan lebih tinggi. Selanjutnya, variable costing. Variable costing hanya memasukkan biaya produksi variabel, sementara overhead telah dianggap beban periode.
Selanjutnya yaitu penyusunan laba rugi dengan pendekatan full costing dan variable costing. Yang pertama, pendekatan full costing. Pendekatan full costing, penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan atau biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, maka akan menghasilkan laba kotor. Jika sudah mendapat laba kotor, maka dikurangi dengan biaya operasional termasuk biaya tetap ditambah biaya variabel, maka menghasilkan laba bersih. Yang kedua, dengan pendekatan variable costing. Penjualan dikurangi dengan biaya variabel atau biaya produksi ditambah dengan biaya operasional, maka akan menghasilkan biaya kontribusi atau laba kotor. Jika sudah didapat laba kotor, maka dikurangi dengan biaya tetap dengan biaya produksi ditambah dengan biaya operasional, maka akan menghasilkan laba rugi. Yang terakhir, hubungan produksi, penjualan, laba dengan menggunakan pendekatan variable costing dan full costing. Yang pertama, jika produksi besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi besar dari laba bersih variabel. Yang kedua, produksi kecil dari penjualan, maka laba bersih kecil dari laba bersih variabel. Yang ketiga, produksi sama besar dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama besar dengan laba bersih variabel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini tentang pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan beserta pengambilan keputusan. Banyak maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.